Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Topik hari ini adalah senam hamil dengan berbagai metode. Jadi senam hamil memiliki berbagai metode yang fokus pada gerakan aman untuk meringankan keluhan, memperkuat otot, dan mempersiapkan persalinan. Mungkin untuk contoh metodenya itu bisa metode yoga atau pilates, mungkin butterfly pose ya, kemudian senam bola, squat dengan jimbol atau mungkin gerakan penguatan otot, wall push up, angkat kaki, step up ya, atau gerakan dasar seperti duduk bersila, jalan kaki, naik turun tangga, hingga senam kegel untuk memperkuat otot dasar panggul. Dengan intinya adalah gerakan perlahan, fokus pada pernafasan dan sesuai dengan kondisi tubuh ibu hamil. Nah, di sini kita coba untuk menelaah terkait dengan jurnal yang berkaitan dengan salah satu metode untuk senam hamil, yaitu yang dipilih di sini adalah terkait dengan pilates atau yoga ya, dengan judul Influence of the Practice of the Pilates Method on Pain Perception During Pregnancy. Ya, jadi pengaruh latihan metode pilates terhadap persepsi nyeri selama kehamilan ya, dengan studi kuasi eksperimental. Jadi dalam penelitian ini sebagai introduction-nya disebutkan bahwa kehamilan memicu serangkaian perubahan fisiologis dalam tubuh seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Salah satu perubahan utamanya adalah peningkatan ukuran uterus yang menyebabkan pergeseran pusat gravitasi sehingga memicu hiperlordosis dan rotasi panggul di atas femur. Di sisi lain, peningkatan kelenturan sendi akibat aksi relaksin menyebabkan ibu hamil mengadopsi gaya berjalan yang tertatih-tatih. Ya, semua perubahan pada tingkat muskuloskeletal ini dapat menyebabkan masalah mobilitas yang mengakibatkan penurunan aktivitas sehari-hari dan munculnya nyeri punggung, nyeri pinggang, nyeri panggul, serta linu pada panggul. Untuk quick point-nya adalah ketidaknyamanan yang paling umum selama kehamilan adalah nyeri yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kecacatan. Ya, latihan pilates atau yoga dapat memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki gejala-gejala tersebut dan meningkatkan kesejahteraan selama kehamilan. Ya, metode pilates atau yoga harus direkomendasikan sebagai bagian dari perawatan prenatal karena tampaknya merupakan intervensi yang efektif, aman, dan murah. Di sini untuk metodenya, kami tunjukkan untuk metodenya ya. Metodenya menggunakan kuasi eksperimental ya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh intervensi berbasis latihan pilates atau yoga, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sampai Desember 2019 ya. Pelaksanaannya dilakukan di Spanyol ya, dengan durasi intervensi selama 4 minggu. Jadi penelitian ini adalah penelitian internasional yang bisa kita jadikan telaah jurnal untuk bisa kita adopt nantinya. Untuk sampelnya di sini ya bisa kita lihat pada gambar ya, bahwasanya untuk jumlah awal yang sesuai dengan kriteria itu dari 235 ada 122, di mana 122 ini nanti dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Jadi ada kelompok yang dia tidak dilakukan atau tidak diajak untuk yoga sebagai kelompok kontrol, kemudian kelompok yang intervensi nanti yang posisinya memang sudah melakukan kegiatan
yoga atau pilates ya, dengan jumlah awalnya yang kelompok kontrol 75 dan kelompok intervensinya adalah 47. Kemudian karena berbagai alasan pengunduran, jadi total terakhir adalah jumlah yang kontrol sejumlah 69 dan yang intervensi berjumlah 38 ya. Jadi ada 38 yang melakukan pilates atau yoga. Di mana untuk karakteristiknya kita lihat di sini rata-rata homogen semuanya ya, dari usianya rata-rata 32,9 ya. Kemudian untuk paritas yang paling bawah, yang primi para itu 75, yang multipara ada 32 ibu hamil. Kemudian di sini juga disebutkan ya untuk hasilnya, dari hasil penelitiannya terkait dengan nyeri ya. Kemudian ada nyeri punggung ya, nyeri punggung dorsal pain, kemudian nyeri pinggang lumbar pain, dan nyeri panggul ya, pelvic pain dan abdominal pain ya. Sehingga di sini hasil p-value-nya menyebutkan yang signifikan terjadi penurunan nyeri setelah melakukan pilates itu adalah pada nyeri pinggang ya, kemudian nyeri punggung dan nyeri perut. Ya, saya ulangi lagi di situ, yang ternyata setelah dilakukan pilates terjadi penurunan pada nyeri pinggang, nyeri punggung, dan nyeri perut. Sedangkan untuk nyeri punggung tidak terlalu signifikan hasilnya. Nah, bisa dilihat dari gambar yang dilakukan intervensi yang terjadi penurunan ya, penurunan nyeri, sedangkan di kontrol grup atau grup kontrol yang tidak melakukan pilates itu malah terjadi kenaikan di situ ya, stagnan juga ya. Sehingga untuk diskusinya, discussing ya, disebutkan bahwa nyeri yang berhubungan dengan perubahan fisiologis pada kehamilan merupakan hal yang umum dan berdampak negatif pada kualitas hidup ya, mengingat semakin banyak penggunaan pilates karena banyak manfaatnya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek metode ini terhadap nyeri selama kehamilan. Dan kemudian pada penelitian ini ditemukan tentang prevalensi nyeri yang tinggi ya pada ibu hamil trimester kedua, yaitu sejumlah 91,6% ya. Kemudian juga ditemukan untuk lokasi nyeri yang paling sering itu adalah di punggung 83,2%, kemudian di pinggang 83,2%, kemudian panggul 70,1% dan perut 63,6% ya. Hasil dari penelitian temuan ini ternyata hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang lainnya ya. Sehingga dapat disimpulkan ya, conclusionnya ya, sangat penting bagi bidan sebagai pemberi perawatan utama bagi wanita hamil untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan nyeri berkaitan kehamilan. Pilates telah terbukti berhubungan dengan mengurangi nyeri di berbagai lokasi anatomi, area panggul dan perut selama trimester ketiga. Oleh karena itu, Pilates berpotensi untuk mengobati dan mencegah nyeri yang berhubungan dengan kehamilan serta meningkatkan kualitas hidup. Sebelum memasukkan Pilates ke dalam praktek prenatal rutin, diperlukan uji coba terkontrol acak yang lebih besar untuk memperhitungkan variabel pengganggu seperti gaya hidup, status gizi, dan kualitas hidup. Pilates dapat diberikan dalam kelas prenatal oleh tenaga profesional lain atau oleh bidan yang juga terlatih dalam Pilates atau yoga. Selain itu juga disarankan untuk mengeksplorasi hasil intervensi terkait pencegahan atau penanganan nyeri selama kunjungan perawatan prenatal. Hasil penelitian lain sebenarnya juga menyebutkan di sini bahwasanya 8 minggu pelatihan Pilates atau yoga
yang secara daring itu dapat secara efektif mengurangi depresi, kecemasan, dan ketakutan akan persalinan. Oke, jadi dari hasil analisis untuk jurnal internasional kita kali ini nanti bisa digunakan untuk diterapkan pada ibu hamil, pada pasien-pasien kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.